ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum kita sebelum kita mulai, kita sampaikan kepada Ibu Dokter, host kita, bahwa nanti diingatkan di akhir acara sebelum kita diskusi, kita doakan ada sahabat kita yang sakit, yaitu yang pertama Bapak Muhammad Dani bin Abu Siri. Muhammad Dani bin Abu Siri. Yang kedua adalah Ivo Fauzia Nila Krishna binti TM Usman El Muhammadi. Kita doakan nanti di akhir acara, semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan surat Toha kita, surat yang ke-20, dan pagi ini kita masuk di ayat 51 sampai 60. Jadi surat Toha surat 20 ayat 51 sampai 60. Kepada Ustadz Tony kita persilakan dengan segala hormat, fal yatafaddal mashkura Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama ba Qala fama balul qurunil ula Qala ilmuha inda rabbi fi kitabillah yadhillu rabbi wa la yansa. Qala ilmuha inda rabbi الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا الذي جعل لكم وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى وأنزل من السماء أزواجا من نبات كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى.
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها ومنها نعيدكم تارة ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ولقد أريناه آياتنا فكذب وأبى وقال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى قال موعدكم يوم الزينة أن يحشر فتولى فرعون جمع كيده ثم أتى تولى فرعون جمع كيده Your internet is stable. صدق Internet is unstable. اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل Muhammad. اللهم صل على محمد وآل Allahumma محمد salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita aturkan terima kasih banyak kepada Ustaz Tony Sanwani. Semoga Allah melipat gandakan pahalanya dan Bapak Ibu semuanya yang telah ikut berpartisipasi membaca huruf demi huruf, kata demi kata daripada kitab suci Al-Quran, selain mendengarkan suaranya sendiri, sekaligus hakikatnya mendengarkan suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teruskan surat Toha kita, surat yang ke-20. Surat Toha turun di Mekah, Makkiyah, dan 135 ayat. Dan pada pertemuan terakhir kita, kemarin petang, kita sampai di ayat 50. Jadi kita sampai di ayat 50.
sampai di sini. Di situ ketika Musa dan Harun sampai kepada Fir'aun, bukan hanya mengajak Fir'aun untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga meminta supaya Fir'aun membebaskan Bani Israel dari ketertindasan. Tapi pada saat yang sama Fir'aun juga bertanya kepada Nabi Musa dan Harun, kalau begitu siapa Tuhan yang kalian berdua sembah? Lalu kemudian Musa dan Harun menjawab di ayat 50 ini, yaitu jawaban yang menjelaskan tentang betapa dalamnya pengetahuan kedua nabi ini berkenaan dengan masalah hakikat Tuhan. Mereka tidak pernah belajar dimanapun, tapi jawabannya adalah paling rasional, dan inilah yang dibicarakan oleh para teolog, para filosof ketuhanan. Tidak ada satupun yang menyimpang yang bertentangan dengan ini, bahwa Allah yang disebut dengan Tuhan itu adalah menciptakan segala sesuatu, yang daripadanya lah bersumber segala sesuatu, dan kepadanya lah akan kembali segala sesuatu. Nabi Musa dan Harun menjawab, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqah. Tuhan kami adalah Tuhan atau zat yang memberikan kepada segala sesuatu wujudnya, ciptaannya. Jadi sesuatu menjadi tercipta karena Allah menciptakannya. Jadi kata khalqa ini ciptaan. Ciptaan atau wujud, keberadaan, eksistensi namanya. Allah lah memberikan wujud kepada semua yang wujud, Allah lah memberikan ada kepada semua yang ada, sehingga tidak ada yang ada kecuali dialah yang mengadakannya, tidak ada yang eksis kecuali dialah memberikan eksistensi kepadanya. Bahasanya Nabi Musa, alladzi a'ta kulla syai'in, yang memberikan kepada segala sesuatu khalqah, keberadaannya, wujudnya. Summa hada, dan setelah Allah memberikannya, Allah bertanggung jawab dengan memberikan arah dan tujuan hidup kepada setiap segala sesuatu tersebut. Kemudian Nabi Musa, Fir'aun sekarang menjawab. Jadi sini qalanya adalah Fir'aun. Jadi setelah tadi di sini Musa menyampaikan siapa Tuhan yang dia sembah, sekarang Fir'aun menjawab, fama balul qurunil ula. Dia tanya bagaimana keadaan umat-umat terdahulu. Jadi kurang lebih begini maksudnya Nabi Fir'aun. Sekarang kamu wahai Musa dan Harun diutus untuk memperkenalkan Tuhan seperti yang kamu katakan tadi kepada kami. Lalu bagaimana dengan umat-umat sebelum kami yang pada saat itu kalian berdua belum ada? Nah, jadi artinya yang tidak dipahami oleh Fir'aun di sini bahwa yang namanya nabi memang punya usianya masing-masing, tapi kenabian berkelanjutan. Jadi Musa dan Harun adalah nabi yang incumbent pada saat itu, tetapi dia bukanlah nabi pertama. Harun dan Musa bukan nabi pertama, tetapi merupakan kelanjutan daripada nabi-nabi sebelumnya. Jadi Musa dan Harun bukanlah satu-satunya nabi, bukanlah dua nabi, dan bukan juga nabi pertama. Sehingga pertanyaan ini menjadi tidak proporsional namanya, tidak benar. Kalau nabi pertama sekarang adalah Musa dan Harun, benar perkataan ini. Lalu bagaimana dengan umat-umat terdahulu? Dan jemaah sekalian, pertanyaan ini sudah diantisipasi oleh Allah SWT, sehingga sejak manusia pertama langsung diangkat jadi nabi. Karena sejak manusia pertama diangkat jadi nabi, maka pertanyaan ini menjadi tidak relevan. Kecuali kalau yang bersangkutan tidak tahu konsep kenabian. Jadi yang disebut dengan konsep kenabian adalah konsep yang berjalan dari awal sampai akhir. Kata dari awal sampai akhir, sejak adanya disebut dengan manusia, sampai manusia terakhir nantinya, konsep itu selalu ada. Karena kalau pernah tidak ada, berarti pernah Tuhan membiarkan manusia tersesat, dan kalau membiarkan manusia tersesat, justru Tuhan tidak benar dan tidak adil apabila meminta di akhirat pertanggungjawaban, sementara Allah tidak memberikan petunjuk dan tuntunan kepada manusia. Oleh sebab itulah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa bukanlah Nabi Musa dan Harun merupakan nabi pertama, dan juga kenabian tidak terhenti dengan meninggalnya nanti Musa dan Harun.
Dengan demikian hal yang sama berlaku pada Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad kita adalah bukan Nabi pertama. Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan kelanjutan kontinuitas dari nabi-nabi sebelumnya yang bermula sejak manusia pertama. Jadi ketika Allah menciptakan manusia pertama, sekaligus dia Allah telah mengulurkan tali agama itu yang disebut dengan hablullah. Mengulurkan tali agama itu melalui kenabian pada yang pertama yaitu Nabi Adam. Dan tali ini terus-menerus ada sampai Nabi Muhammad kita. Kalau asumsinya Nabi Muhammad kita wafat, lalu kemudian tidak ada lagi penerus kenabian, berarti kenabian bukan sistem yang harus berketerusan. Berarti kita tidak bisa membedakan mana nabi dan mana kenabian. Nabi adalah orangnya, kenabian adalah sistemnya. Nah, sistem kenabian ini harus berlangsung, berkelanjutan. Jadi walaupun Muhammad bin Abdullah itu adalah nabi terakhir, khatamun nabiyyin, tetapi kenabian tidak harus berhenti pada diri Nabi Muhammad kita. Nah, sekarang kalau kita sudah terima bahwa kenabian tidak mungkin terhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad kita, pertanyaannya ialah lalu siapa yang meneruskan kenabian itu, sistem kenabian itu? Kalau yang meneruskan sistem kenabian itu adalah manusia pilihan manusia, pemimpin pilihan manusia, secara otomatis bukan kenabian. Karena konsep kenabian tadi adalah dari Allah kepada Nabi. Artinya Allah memilih sang Nabi sehingga alurnya jelas. Kalau bahasa hadis sanadnya jelas bahwa Nabi Adam memperoleh tali itu dari Allah, lalu kemudian tali itu diulurkan ke bawah kepada anaknya Adam yang suci, terus ke bawah sampai kepada Nabi Idris, terus ke bawah Nabi Nuh, terus ke bawah Nabi Hud, Nabi Saleh, dan sampai terakhir Nabi Muhammad kita akan masih terus berkelanjutan. Nah, kalau kenabian itu adalah otoritas domain Tuhan Allah SWT, maka otomatis kenabian paskah setelah wafatnya Nabi Muhammad kita SAW harus juga menjadi otoritas atau domain langit. Nah, inilah Jemaah sekalian berbahagia pertanyaan pertanyaan Fir'aun yang menarik untuk dijawab. Jadi dia bertanya kepada Musa dan Harun, qala fama balul qurunil ula. Kalau kamu memang nabi dan rasul sekarang, lalu bagaimana dengan umat-umat sebelumnya? Kamu kan belum ada. Nah, jawabannya adalah bahwa Fir'aun tidak memahami bahwa nabi dan kenabian adalah dua hal yang berbeda. Nabi adalah orangnya, dan setiap nabi datang meneruskan sistem kenabian yang telah dibentuk sejak awal, yaitu pada zaman Nabi Adam. Bahkan secara konseptual sudah dibuat oleh Allah ketika mendeklarasikan dialog Allah dengan para malaikat berkenaan dengan pengangkatan seorang khalifah di muka bumi dengan kata-kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu yang dibicarakan sebetulnya adalah konsep kenabian. Jemaah sekalian berbahagia, kita lihat alam semesta yang begini indah. Dan ini adalah benar-benar mustahil kalau dia tercipta dengan sendirinya. Jadi menolak adanya pengatur di balik keteraturan ini benar-benar adalah justru sesuatu yang irasional namanya. Jadi kita menganggap bahwa kalau memaksakan terciptanya alam semesta yang teratur secara acak, secara kebetulan, justru sains adalah menjadi sebuah doktrin, menjadi dogma malah. Sains meninggalkan kaidah-kaidah keilmuannya. Karena salah satu kaidah penting dalam sains dan keilmuan adalah sebab akibat. Bagaimana bisa ada akibat kalau tidak ada sebabnya? Adanya sesuatu adalah akibat. Keteraturan sesuatu adalah akibat. Bagaimana mungkin ada akibat kalau tidak ada sebabnya? Qala, maka kemudian Nabi Musa menjawab. Tentu dengan Nabi Harun. Jawabannya qala, ilmuha inda rabbi fi kitabin. Kalau kita lihat ayat ini secara sepintas, seakan-akan Nabi Musa menyerah. Karena ada kata-kata ilmuha. Ilmuha inda rabbi. Ada di sisi Tuhanku. Fi kitabin, dalam kitab. Nah, tapi justru jawaban Musa ini kalau kita renungkan adalah menjelaskan tadi konsep yang kita bicarakan.
Artinya bahwa ini ketika Nabi Musa menjawab pertanyaan Firaun tadi, dia katakan ilmuha. Ilmuha apa maksudnya di sini ilmuha? Konsepnya. Jadi konsep kenabian itu ada di sisi Allah. Karena kenabian itu adalah wewenang, otoritas, domain daripada Tuhanku Allah. Karena kenabian itu adalah urusan Allah, domain Allah, otoritas Allah, maka sebelum terciptanya alam semesta bahkan itu sudah ada di dalam kitab Allah, fi kitabin. Jadi konsep kenabian itu sudah ada pada kitab yang ada di sisi Allah SWT. Bahwa yang disebut dengan kenabian itu satu adalah merupakan tali yang Allah ulurkan dari alam malakut, alam atas ke alam bawah. Satu. Sehingga ada relasi yang tidak pernah terputus antara alam atas dan alam bawah, terutama kaitannya dengan panduan. Kaitannya dengan bagaimana Allah menggait manusia, hambanya yang dicintainya. Yang kedua, bahwa kenabian tidak terhenti dengan wafat atau meninggalnya satu daripada nabi. Kenabian akan terus berkelanjutan dari awal manusia sampai akhir manusia. Itu sudah ada di dalam konsep yang tertera di dalam kitab Tuhanku. Kalau bahasa sekarangnya kita, blueprint-nya sudah ada. Blueprint kenabian itu, wahai Fir'aun, sudah ada di sisi Tuhanku yang ada di kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum semuanya tercipta, sudah selesai konsepnya di sana. Jadi kenabian itu bukan ujuk-ujuk sekarang, pada saat saya, Musa, dan Harun diutus. Tapi konsep kenabian itu sudah ada sejak awal manusia, dan bahkan akan berkelanjutan setelah nanti saya tiada. Bahkan Nabi Musa sudah mengajarkan bagaimana kenabian itu berlangsung dengan pada saat Musa telah dilantik, diangkat jadi nabi di Gunung Tursina, langsung meminta mempersiapkan penggantinya atau pelaksana tugasnya, yaitu Harun. Untuk apa? Untuk terjaganya kontinuitas daripada kenabian. La yadillu rabbi wa la yansa. Kenapa Tuhan mengkonsep, membuat blueprint ini di hadapan sebelum terciptanya semuanya? Karena segala sesuatu itu ada di sisi Allah. Bagi Allah, la yadillu, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang luput. Jadi kita artikan yadillu di sini bukan sesat. Maksudnya tidak ada yang luput, tidak ada yang lepas. Tidak ada yang luput, Rabbi dari Tuhanku, wala yansa, dan tidak ada yang lupa. Jadi ini kita artikan luput, ini lupa. Jadi bagi Allah, Tuhanku adalah sempurna. Segala sesuatu yang tercipta di alam semesta ini sudah ada konsepnya awal sampai akhir. Bukan hanya kenabian, bahkan konsep burung-burung pun sudah ada blueprintnya. Konsep batu-batuan pun ada blueprintnya. Konsep planet-planet pun sudah ada blueprintnya. Konsep awan-awan pun ada blueprintnya. Konsep galaksi-galaksi pun ada blueprintnya. Konsep Big Bang sampai nanti Big Crunch ada blueprintnya. La yadillu rabbi wa la yansa. Bagi Tuhanku tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput, dan tidak ada yang lupa. Semuanya tercover. Karena kalau ada yang tidak tercover, berarti ada satu wujud. Ada satu zara wujud yang lepas dari Tuhan. Ketika sesuatu itu lepas dari Tuhan, dan dia tetap ada, kan berarti menjadi independen, mandiri. Ketika dia mandiri, berarti dia memenuhi syarat qiyamuhu binafsihi. Kalau dia memenuhi syarat qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, berarti dia menjadi Tuhan. Dan itu mustahil. Maka supaya tertolak otomatis adanya wujud, eksistensi, sesuatu, zarah, syai' yang berdiri sendiri, lepas daripada kontrolnya pusat, yaitu Allah, maka harus kita pahami bahwa segala sesuatu itu selalu berada di dalam jangkauan, liputan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ilmunya, tapi kekuasaannya. Bahasa Al-Qur'annya menyebutnya ala kulli syai'in muhit, atau bi kulli syai'in muhit. Terhadap segala sesuatu Allah itu menjangkau. Muhit, meliputi.
Jadi la yadillu rabbi, bagi Tuhanku tidak ada sama sekali yang luput dan tidak ada yang lupa. Semuanya tercatat. Jadi masa iya konsep burung-burung, konsep an-nahl, konsep apa itu namanya lebah, konsep semut an-naml, ya, konsep gajah ada dalam Al-Quran, gajah, surat Al-Fil, semua itu terkonsepsi punya blueprint. Masa iya kenabian atau nasib manusia tidak di blueprintkan oleh Allah SWT? Tidak mungkin. Oleh sebab itulah kenabian itu bukan sekarang saja, tapi sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Dan blueprint itu, konsep itu ada di sisi Allah SWT, karena bagi Tuhanku, bagi Allah Rabbul Alamin, la yadillu rabbi wa la yansa. Jemaah sekalian berbahagia, kehidupan seperti ini sekarang. Kita lihat jemaah sekalian berbahagia, ini adalah padi-padian ataukah gandum-ganduman, gandum misalnya apa namanya, bahan makanan, bahan pangannya manusia, lalu kemudian hidup di muka bumi. Lalu kita lihat di atas ada semacam bangunan, ada kayak langit biru yang menaungi, walaupun sebetulnya itu hanyalah tipuan penglihatan kita, tapi di atas kita selalu ada awan. Awan ini adalah gumpalan-gumpalan uap yang berasal dari samudra, yang setiap saat bisa berubah menjadi air yang turun menyirami bumi untuk melahirkan tumbuhan seperti ini. Ini adalah suatu mekanisme yang sedemikian indah, yang juga ada blueprintnya. Siapakah Tuhanku itu yang tadi menciptakan segala sesuatunya dengan blueprint yang tersimpan di dalam kitab yang ada di sisinya? Dia adalah alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Dia juga yang menjadikan bagi kalian bumi ini mahda. Bumi ini terhampar. Jadi jemaah sekalian, bumi ini terhampar bukan berarti bumi datar. Dua hal yang berbeda. Ya, kalau terhampar itu kan bisa meliputi permukaan bulatan, terhampar juga namanya. Jadi jemaah sekalian, kata mahda atau kata terhampar di sini, karena kalau kita lihat secara sepintas dengan panca indera kita, bumi memang datar, bumi rata. Dan kita juga merasakan secara psikologi, bumi ini tidak pernah bulat. Karena Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan, kalau kita secara jiwa, secara psikologi, merasakan bumi ini bulat, itu pasti kita tidak stabil. Dan pasti kita akan pusing selalu. Karena apa namanya, kondisi biologis dan psikologis manusia selalu bersifat tidak stabil kalau berada di atas bulatan yang bergerak pula. Nah, sedangkan bumi ini benar-benar bulat. Dari mana kita tahu bulatnya? Ya gampang sekali. Kita bisa tanya orang di Jayapura sekarang, di Papua, jam berapa? Nah, ternyata di sana misalnya sudah pagi, sudah matahari terbit. Lah, matahari terbit sana, sementara di sini tidak. Begitulah seterusnya, ini pun menunjukkan bahwa bumi bulat. Berputar, matahari tetap, sehingga otomatis terjadi pergeseran bagian bumi yang terkena matahari. Yang pertama terkena matahari adalah disebut dengan waktunya lebih awal. Jadi mendahului kita, seperti Papua sudah matahari terbit, ya kita sebut lebih awal. Kenapa lebih awal? Ya karena bumi bulat. Yang kedua adalah bayangan matahari, bayangan bumi di bulan. Jadi kalau kita melihat bulan itu terbentuknya sabit yang berubah dari malam ke malam, itu adalah karena terjadi perubahan bayangan bumi yang jatuh di bulan, permukaan bulan. Jadi kita lihat bahwa yang namanya sabit itu kan bulat. Kenapa? Karena itu adalah bayangan bumi. Nah, dengan demikian secara realitas, secara faktual bumi bulat, tetapi kita rasakan sebagai terhampar. Agar kita bisa stabil tinggal di muka bumi ini. Maka dikatakan alladzi ja'ala. Penggunaan kata ja'ala di sini menunjukkan tidak asli. Ya, artinya bahwa khalaqanya bumi itu adalah bulat. Tetapi ja'ala dijadikan seperti terhampar. Ini penggunaan kata ja'ala. Jadi di sini rahasianya ada pada kata ja'ala. Kalau diciptakan sesuai dengan keadaannya itu khalaqah. Ya. Sama misalnya dengan manusia. Manusia ketika berbicara tentang keseluruhan, yang kemudian malaikat sujud kepadanya, itu menggunakan kata khalaqa. Inni khaliqun basyaran.
min salsalin min hamain masnun, atau inni khaliqun basyaran min tin. Tetapi ketika berbicara tentang khalifah itu menggunakan kata ja'ala, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, apa namanya? Model kalimatnya, proposisinya sama, tetapi pilihan kata, diksinya berbeda. Satu menggunakan kata khaliqun, satu menggunakan kata ja'ilun, dan itu jelas berbeda. Ini kita lihat ja'ilun. Ya, jadi ketika menggunakan kata khaliqun, menggunakan kata ini khaliqun basyaran, menggunakan basyaran, bukan khalifah. Ya, karena khalifah nanti diambil dari manusia, ja'ala. Jadi alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Baru kemudian wasalaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'a. Wasalaka lakum fiha subula. Lalu kemudian Allah SWT salakah. Salakah itu artinya memudahkan kalian. Salaka lakum, memudahkan kalian untuk membuat jalan. Ingat kata-kata salaka lahir kata suluk. Suluk itu menempuh. Jadi artinya permukaan bumi ini memungkinkan, menggampangkan kita manusia untuk menempuh jalan, menempuh perjalanan. Kenapa? Karena di sana ada kombinasi antara bumi yang mahda dengan langit yang penuh dengan bintang-bintang. Sehingga orang bepergian di muka bumi dulu ketika belum bisa menciptakan kompas, itu menggunakan bintang-bintang di langit. Ya, nelayan-nelayan di lautan yang tidak bertepi ketika di tengah lautan, mereka tidak tersesat. Kenapa? Menggunakan bintang-bintang. Jadi itu diantara penyebab mudahnya. Belum lagi dengan hukum-hukum di muka bumi. Contohnya misalnya hukum gerak. Ya. Hukum gerak. Dan kemudian misalnya hukum gesek. Bahwa gaya gesek segala benda-benda di muka bumi berbeda-beda. Sehingga kemudian perahu yang sejatinya terpegang oleh air, seharusnya tidak bisa bergerak, tapi bisa bergerak. Kenapa? Karena air diciptakan sedemikian lembut yang memungkinkan terjadinya gerak di permukaannya. Tanpa harus menggunakan roda seperti di darat. Nah, jadi jemaah sekalian, itu disebut dengan wasalaka lakum fiha subula. Dia membuat mudah bagi kalian di muka bumi itu fiha subula, untuk melakukan perjalanan. Subula itu jalan-jalan. Jadi Allah menciptakan sedemikian rupa sehingga di muka bumi kita bisa bikin jalan-jalan. Ya. Jadi di muka bumi sekarang orang bisa naik kapal laut, bahkan bisa sekarang naik pesawat. Coba kita lihat. Sekarang bisa juga lewat bawah laut, kapal selam misalnya. Bisa lewat darat. Semua aktivitas bisa dilakukan di muka bumi. Wasalaka lakum fiha subula. Sehingga memungkinkan terjadinya mobilitas dan interaksi satu manusia dengan manusia lain. Wa anzala minas sama'i ma'a. Nah, setelah itu kemudian supaya kehidupan ini terjamin keberlangsungannya, maka dia menurunkan dari langit air. Dia menurunkan dari langit air. Ya, dia menurunkan dari langit air. Wa anzala minas sama'i ma'a. Kita lihat tadi itu apa, awan-awan di atas pertanian. Air itu dari awan itu tadinya, kemudian membentuk pengembunan, lalu kemudian turunlah bintik-bintik air hujan. Nah, setelah hujan turun, air turun dari langit, fa akhrajna bihi, maka kemudian kami keluarkan, akhrajna bihi, dengan air itu. Jadi bihinya di sini dengan air itu, ya, dengan air. Azwaja, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, azwaja. Secara harafiah, azwaja itu berpasang-pasangan. Jadi artinya tumbuhlah di muka bumi itu berbagai macam hal yang berpasang-pasangan. Tumbuh-tumbuhan berpasang-pasangan, hewan-hewan juga berpasang-pasangan. Nanti pada saatnya manusia juga lahir dan hidup di muka bumi juga berpasang-pasangan. Fa akhrajna bihi azwaja. Azwaja, pasangan-pasangan inilah yang kemudian menjamin keberlangsungan kehidupan itu dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Bayangkan kalau manusia bergenerasi, tetapi tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan tidak bergenerasi. Artinya apa? Yang mendapatkan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan hanya generasi awal manusia. Generasi selanjutnya kehilangan bahan makanan. Maka supaya paralel ini jalannya antara manusia dan kehidupan atau habitat tempatnya hidup, maka manusia diberikan sifat azwaj,
berpasangan untuk regenerasi, maka tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan pun berikan sifat azwaj untuk beregenerasi. Sehingga manusia bertambah, hewan dan tumbuh-tumbuhan juga bertambah. Coba kita lihat indahnya, indahnya blueprint atau ciptaan Allah SWT. Fakhrajna bihi azwaja min nabatin syatta. Juga dari tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda. Nabatin, tumbuh-tumbuhan, syatta, berbeda-beda. Kata berbeda-beda artinya satu jenis tumbuhan bisa macam-macam. Misalnya apel. Apel satu jenis buah, tetapi bisa bermacam-macam. Jenis apel macam-macam. Anggur misalnya. Anggur juga satu jenis buah, tapi bermacam-macam juga. Begitulah seterusnya jemaah sekalian. Rambutan satu jenis buah, tapi bermacam-macam. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian lihat sampai ayat 53 ini bahwa Nabi Musa datang kepada Fir'aun, jelas bukan berbicara tentang kekuasaan Fir'aun yang harus dilengsarkan, diturunkan. Tapi berbicara tentang apa? Berbicara tentang bagaimana Musa memberikan pengajaran yang sejatinya bisa mencerahkan jiwa Fir'aun. Lihatlah pembahasannya Nabi Musa. Ini kan semua yang kita bicarakan ini yang disampaikan Musa kepada Fir'aun. Ya. Jadi yang kita bicarakan ini adalah yang disampaikan Musa kepada Fir'aun. Dan ini semuanya adalah pelajaran yang sifatnya rasional. Semua bersifatnya sesuai dengan fitrah manusia. Dan faktanya harus seperti itu. Bumi seperti itu, alam seperti itu. Dan juga Allah seperti tadi. Allah itu tidak menyerupai apapun juga. Allah yang memberikan bentuk kepada segala sesuatu yang punya bentuk. Allah yang memberikan warna kepada segala sesuatu yang punya warna. Allah yang memberikan konsep kepada segala sesuatu yang kita bisa konsepsi. Sehingga Allah adalah segala-galanya. Dan berarti bahwa Allah tidak boleh sama dengan yang lain. Karena begitu dia sama, berarti dia juga diciptakan oleh zat yang berada di atasnya. Maka Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Juga sekali berbahagia. Nah, dengan mekanisme yang Allah ciptakan seperti itu, kita lihat awan-awan selalu ada. Awan ini artinya membawa rahmat, yaitu kehidupan. Air sejatinya tidak mungkin melayang. Air itu selalu mencari tempat yang rendah. Tetapi dengan sistem penguapan, dengan mekanisme yang sangat indah, lalu kemudian air yang sejatinya tinggal di samudra bisa bermiliar-miliar ton terbang di atas kita dan siap mengguyur kita dan bumi kita. Sehingga kemudian tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, hewan-hewan bisa tumbuh, kemudian kita manusia bisa meneruskan aktivitas dan regenerasi kita. Kita manusia bisa menciptakan kebudayaan, misalnya bikin seruling, bikin misalnya topi, bikin pakaian, dan seterusnya. Kita kelihatannya bodinya kecil, tapi bisa menunggangi sapi, ataukah kerbau yang begini besar, tanduknya besar, tetapi bisa dikuasai oleh manusia. Kenapa? Manusia bodinya kecil, tapi Allah meniupkan padanya ruh. Wa nafakhtu fihi min ruh. Kulu war'au an'amakum. Maka Allah mengatakan tadi, setelah Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, dan kemudian kita di muka bumi ini, walaupun aslinya bumi itu datar secara khalq, tetapi secara ja'ala tadi adalah terasa datar. Lalu kemudian lahirlah tumbuh-tumbuhan, maka Allah mengatakan, kulu, makanlah dari tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan itu. Makanlah. Jadi di muka bumi ini makanlah. Karena memang Allah ciptakan untuk kalian. Ya. Dan supaya hewan ternak kalian juga beregenerasi, seperti mana kalian manusia beregenerasi, maka war'au an'amakum. Ar'a itu artinya gembalakanlah hewan-hewan ternak kalian. Ya, an'am ini adalah hewan-hewan ternak. Tetapi secara harfiah namanya kenikmatan, nikmat rezeki, karena an'am itu dari kata nikmah. Ya, ingat ketika Allah mengatakan alladzina an'amallah, ini sama an'amallah. Ya. Surat alladzina an'amta alaihim, dari kata yang sama. Jadi artinya jemaah sekalian, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan sebagai bagian dari caranya Tuhan melayani kepentingan kita agar kita sendiri sebagai manusia kepada Allah. Nah, coba jemaah sekalian serba kita kembali tadi ke gambar kita di sini. Ya, kita lihat.
Jadi kita lihat urut-urutannya, ya. Jadi cuma sekali sebagai Allah ciptakan mekanisme samudra yang luas, yang ada di tempat yang paling rendah di muka bumi, kemudian mengandung kadar garam yang tinggi, tidak mungkin menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di darat. Tetapi kemudian Allah ciptakan mekanisme ketika terjadi penguapan, kadar garamnya tidak ikut. Sehingga yang naik adalah uap-uap air yang murni air, H2O. Lalu kemudian dia turun, menyiram bumi, lahirlah rumput-rumputan, lahirlah pohon-pohonan, lahirlah tumbuh-tumbuhan. Lalu dari situ kemudian lahir hewan-hewan. Kita ambil contoh di sini kerbau misalnya. Ya. Lalu kemudian dari kerbau ini manusia bisa hidup di atasnya. Ya, menggunakan ini kerbau, baik sebagai tunggangan ataupun sebagai pedaging untuk dimakan dagingnya demi kelanjutan kehidupan manusia. Nah, jemaah sekalian serbagi, apakah kita tidak melihat sistem yang indah di sini? Dan ini yang diterangkan kepada Fir'aun untuk menjelaskan bahwa Fir'aun itu adalah bagian daripada sistem ini dan bukan pembuat sistem ini. Nah, yang disebut dengan Tuhan yang ditanyakan tadi Fir'aun, maka siapa Tuhan wahai Musa dan Harun? Ya, Tuhan saya adalah yang menciptakan sistem dan mekanisme ini. Yang Fir'aun dan kerajaannya hanya salah satu yang begitu banyak sesuatu yang ada di dalamnya, yang diatur oleh sistem ini. Karena sistem ini, yang namanya sistem adalah keteraturan, maka pasti ada yang mengaturnya. Ya, makanya jemaah sekalian sebagai di dalam Al-Quran, Allah disebut dengan kata-kata mudabbir, mudabbir al-umur. Allah itu adalah mudabbir al-umur. Dia adalah pengatur urusan, pengatur hukum-hukum. Dia adalah mengatur mekanisme ini. Nah, jadi jemaah sekalian, kita kembali lagi tadi. Jadi, maka gembalakanlah hewan ternak kalian di muka bumi itu. Inna fi dzalika. Sesungguhnya pada demikian itu, inna fi dzalika. Inna fi dzalika, pada yang demikian itu. Pada mekanisme tadi yang kita bicarakan di sini, la ayatin, benar-benar ada ayat. Ada tanda-tanda. Kata tanda di sini yang bisa dibaca oleh akal kita. Ayat itu adalah tanda yang dibaca oleh akal kita. Ya. Ayat. Kalau kita bicara sedikit tentang mantik atau logika, kalau ada tanda, ada petanda, dan ada penanda. Nah, tetapi kita tidak terangkan sekarang. Tapi intinya adalah kalau ada ayat, pasti ada pembuat ayat. Jadi la ayatin, ada tanda. Bagi siapa? Li ulin nuha. Li bagi uli, pemilik. An-nuha. Apa itu an-nuha? Ya, di sini diterjemahkan dengan kecerdasan, dengan berakal. Ini kecerdasan, berakal. An-nuha di sini dari kata naha. Naha itu artinya apa? Menahan diri. Mampu melakukan penilaian secara objektif. Nah, itu namanya nuha. Karena kalau tidak mampu menahan diri, tapi dia hanya mengatakan benar berdasarkan emosinya, ya berarti bukan an-nuha. Bukan ulin nuha namanya. Ulin nuha itu adalah mampu melihat sesuatu secara objektif, sehingga yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Jadi itu namanya ulin nuha. Ya, karena sains, ilmu pengetahuan, itu adalah kaidah terpentingnya adalah objektif. Sikap objektif. Kalau tidak sikap objektif, kita tidak bisa menemukan kebenaran. Itu sebabnya karena sains, ilmu pengetahuan dasarnya adalah objektivitas, maka temuan-temuan sains bisa diuji, bisa dibuktikan, bisa dilihat lagi oleh para ilmuwan yang lain. Dan semua nanti hasilnya sama. Kenapa? Karena pada saat ditemukan kali yang pertama, tidak ada unsur-unsur subjektivitas ataukah emosionalitas. Yang ada adalah unsur objektivitas dan rasionalitas. Itu yang disebut dengan liulil nuha. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya, nuha. Makanya dari nuha ini juga kita mengenal istilah tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi liulil nuha adalah mampu mencegah pikirannya, dirinya untuk bersikap subjektif. Dan puasa yang kita lakukan sekarang adalah salah satu pelajaran penting bagaimana caranya mengedukasi jiwa kita agar selalu bersikap objektif, rasional.
Jemaah sekalian berbahagia, tapi pada akhirnya Allah mengatakan pada akhirnya setelah kalian hidup tadi, mengendarai tadi kerbau, hewan-hewan, sekarang mobil-mobil, pesawat-pesawat, ya kita tumbuh, kita hidup mulai daripada bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, kemudian memiliki properti di mana-mana dan apa-apa, terus kemudian pada akhirnya kata Allah, ingat, kalian akan kembali lagi ke tanah. Ya, kalian akan diperlakukan seperti onggokan tanah lagi. Dibungkus seperti ini, diikat di atas, diikat di bawah, diikat seperti ini. Kenapa? Karena setelah ruhku meninggalkan jasadmu, maka kamu hanyalah onggokan tanah saja. Setelah ruhku, setelah akuku, kutarik secara total dari diri kamu, maka kemudian kamu itu manusia adalah merupakan onggokan tanah saja. Kata Allah, camkan itu. Dan ini juga dikatakan Musa, Harun di depan Fir'aun. Jadi benar-benar Musa dan Harun datang kepada Fir'aun bukan merampas kekuasaannya, tapi mencerdaskan, mengedukasi, mengingatkan, memberikan kuliah yang benar-benar rasional dan saintifik, supaya Fir'aun itu bisa benar-benar kembali kepada jati dirinya sebagai manusia, sebagai hamba. Baru kemudian 55, Allah mengatakan di depan Fir'aun, ini kan masih lanjutan keterangan Musa kepada Fir'aun. Minha, dari bumi itulah. Dari bumi itulah. Minha, dari tanah itulah. Khalaqnakum, kami ciptakan kalian. Dari tanah itulah kami ciptakan kalian. Makanya ketika kita membicarakan tentang wadil muqaddasah, ya, yang kita bicarakan secara umum, secara zahir itu wadil muqaddas adalah bumi kita ini, kehidupan kita ini. Makanya kita katakan ini adalah suci, tidak boleh dikotori, tidak boleh kita bikin kerusakan di atasnya. Bahkan di bumi kita ini dianjurkan kalau kita sudah melakukan hadas harus bersuci. Iya, kita sedapat mungkin secepatnya bersuci. Kenapa? Karena kita berada di bumi yang suci. Ya. Minha khalaqnakum, dari bumi itulah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan di bumi juga itulah. Di bumi itu ya. Jadi haknya ini adalah bumi, minha, kemudian ini adalah fiha. Ya. Jadi dari bumi itulah kami ciptakan kalian. Kita tercipta dari tanah, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Wa fiha, dan di bumi juga lah, pada bumi itu juga lah, nu'idukum. Kami mengembalikan kalian. Mengembalikan kepada siapa? Mengembalikan kepada kehidupan seperti sebelum kita masuk dalam perut ibu kita. Di bumi kita dikembalikan. Bumi anunya badannya dikembalikan ke bumi, lalu kemudian jiwanya tetap ada dan pindah alam. Jadi di bumi itulah kami ciptakan kalian, dan di bumi itu juga lah kami akan kembalikan kalian. Jadi kita tercipta dari bumi, dari tanah, dan setelah meninggal dikembalikan lagi ke tanah. Jadi ini ceritanya. Jadi dari bumi kita tercipta, ingat ini khaliqun basyaran min tin atau min salsalin min hamain masnun, itu dari bumi. Wa fiha, dan di bumi itulah nu'idukum, kami kembalikan kalian. Yang disebut dengan kubur itu, kuburan itu. Kemudian setelah kita dikembalikan ke bumi, tubuh kita kembali ke bumi, maka tubuh kita yang tak lebih daripada onggokan tanah ini kemudian mengalami proses recycling, kembali lagi ke tanah. Meneruskan kehidupan biologis, benda-benda kehidupan. Seperti jadilah tumbuh-tumbuhan kembali. Tetapi jiwa kita, diri kita, nafs kita, yang tadi menggunakan kata aku dari Allah itu, wa minha, dari bumi juga lah, nukhrijukum, kami keluarkan kalian taratan ukhra. Jadi dari bumi itulah juga taratan ukhra, kami kembalikan, keluarkan kalian di kali yang lain. Artinya apa? Kita sudah sampaikan, dan nanti kita akan ketemu di surat 41, misalnya Fussilat dan beberapa surat yang lainnya, bahwa semua bagian-bagian terkecil daripada tubuh kita, seperti sel-sel kita, itu merekam semua aktivitas kita. Merekam semua amal-amal perbuatan kita yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga di beberapa yang dikatakan bahwa tangan dan kaki kita, pendengaran, penglihatan, dan bahkan kulit kita akan bersaksi di hadapan Allah SWT, supaya kita diberikan nanti bentuk baru
sesuai dengan amal perbuatan kita di muka bumi. Maka dikatakan wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itulah kalian kami kembalikan pada kali yang lain, pada kehidupan berikutnya. Mas Kaiser bahagia, ini adalah ketika Musa dan Harun memperlihatkan lagi kemampuannya di depan Fir'aun. Walaqad arainahu ayatina kullaha. Setelah tadi terjadi dialog tadi itu antara Musa dan Fir'aun, dan saya berikan kembali penekanan. Bapak Ibu lihat tadi dialognya itu, kata-kata yang diucapkan oleh Musa kepada Fir'aun itu tidak ada sama sekali menyangkut pengambil alihan kekuasaan. Enggak ada sama sekali. Tidak ada kata-kata wahai Fir'aun berhentilah kamu jadi raja, sini saya yang jadi raja. Enggak begitu. Yang ada yang dilakukan adalah meminta Fir'aun mendekat kepada Allah, mengenal Allah, makrifat kepada Allah dengan bahasan-bahasan yang sifatnya rasional, objektif tadi. Nah setelah itu kemudian itu tadi teorinya, konsepnya. Sekarang lihat yang lebih faktual, yang lebih empirik, indrawi, yaitu dengan Musa memperlihatkan mujizatnya. Walaqad arainahu ayatina. Lalu kemudian sungguh kata ayat ini, arainahu, kami perlihatkan kepada Fir'aun. Jadi arainahu, kami perlihatkan kepada Fir'aun apa? Ayatina, tanda-tanda kebesaran kami yang bisa dilihat langsung secara empirik, secara indrawi, yaitu tongkat jadi ular. Sebetulnya sih tongkat jadi ular sangat kecil dibanding dengan alam semesta yang dibicarakan tadi Musa dan Harun. Ya, tongkat jadi ular itu sangat sedikit sebetulnya dibanding dengan terciptanya alam semesta dari tidak ada menjadi ada. Yang tadi dikatakan Allah yang aku sembah adalah Tuhan yang memberikan bentuk kepada segala sesuatu yang berbentuk, memberikan ada kepada segala sesuatu yang ada, memberikan eksistensi kepada segala sesuatu yang eksis. Itu Tuhanku. Jadi kalau kemudian ular jadi tongkat jadi ular maksudnya itu tidak seberapa. Tetapi karena orang seperti Fir'aun yang sudah kehilangan kontak dengan rasionalitas objektifnya, maka Musa coba mendekati Fir'aun dengan pendekatan yang sangat-sangat awam, yaitu apa yang bisa dilihat oleh mata di depannya. Maka di sini katakan walaqad arainahu ayatina kullah. Sungguh kami memperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami pula semuanya. Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau ikuti tadi rentetan pembahasan kita, kelihatan sekali kan bahwa yang pertama didahulukan oleh Musa dan Harun adalah penjelasan-penjelasan yang sifatnya masuk akal, rasional, objektif. Ya, kalau bahasa sekarangnya keilmuan, saintifik, filosofis. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Harun. Baru terakhir memperlihatkan mukjizat. Jadi terakhir ini memperlihatkan mukjizat. Harapannya inilah kiat terakhir. Kalau yang terakhir ini juga mereka tidak terima, Fir'aun dan bala tentara tidak terima, nah berarti memang sudah tertutup hatinya. Karena yang paling luar, ya lapisan paling luar yang paling gampang dilihat adalah yang sifatnya empirik, yang sifatnya indrawi, tidak perlu repot-repot berpikir. Ya, tetapi kalau itu pun juga dia tolak, berarti sudah tertutup hatinya. Walaqad arainahu ayatina kullaha. Lalu kami sungguh memperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami kullaha semuanya. Tetapi apa yang terjadi setelah diperlihatkan kepadanya mujizat? Yang dilihat dengan mata kepala, yang bisa dilihat dengan indera. Fakadzdzaba. Terus kemudian dia mendustakan. Ya. Mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah itu atau mujizat itu, wa aba, dan enggan. Disinilah jemaah sekalian terdeklarasikan atau Qarun tanpa sengaja mendeklarasikan bahwa dirinya adalah manusia yang sudah kesurupan iblis. Karena yang pertama memiliki sifat ini, kadzdzaba wa aba, adalah iblis. Pada saat Allah secara konsep membicarakan dalam Al-Quran, meminta seluruh penghuni alam malakut untuk sujud kepada Adam, dalam Al-Quran dikatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Nah, muncul kata aba. Ya. Jadi
Ingatlah tatkala kami minta kepada seluruh penghuni alam malakut ataukah penghuni alam pada saat itu. Sujudlah kalian kepada Adam. Maka fasajadu, semuanya sujud. Adam yang dibicarakan di sini bukan lagi sekedar manusia, tapi Adam adalah manusia suci yang merepresentasi totalitas daripada asma Allah. Sujudlah semuanya illa iblis, kecuali iblis. Pertanyaan, kenapa iblis tidak sujud? Aba, dia menolak, dia enggan. Aba wastakbara. Wastakbara itu sama dengan kadzdzaba. Jadi dia menyombongkan diri. Apa buktinya menyombongkan diri? Menolak, walaupun itu benar secara objektif. Jadi kadzdzaba wa aba. Itulah yang terjadi jemaah sekalian kalau orang sudah tertutup mata hatinya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ilustrasi ketika Musa dan Harun memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, itu mujizat di depan Fir'aun. Qala, lalu kemudian Fir'aun menjawab. Jawabannya apa? Jawabannya adalah menciptakan hoax. Jadi ketika manusia tidak bisa menghadapi kebenaran, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah membuat cerita bohong, membuat framing, membuat hoax. Ya. Ini jemaah sekalian terbahagia. Dan biasanya masyarakat atau manusia yang malas berpikir atau tidak biasa berpikir objektif rasional, tidak biasa berpikir critical thinking, maka biasanya gampang termasuk seperti ini, termakan oleh isu seperti ini. Maka yang dilakukan sekarang Musa, tidak ada gunanya menyangga argumen Musa karena semuanya benar. Yang bisa dilakukan adalah memframing, iya, membuat hoax berkenaan dengan kehadiran Musa, yaitu dengan membuat tuduhan-tuduhan palsu kepada Musa agar manusia memusuhi Musa, sehingga manusia ketakutan kepada Musa. Musa, oh itu orang sesat. Musa itu punya niat jahat, begitulah. Jadi terjadi namanya stigmatisasi dengan cara menciptakan opini-opini yang palsu. Ya, jadi qala, dia berkata, ajitana, apakah engkau datang? Kata Fir'aun. Ya. Dia bertanya kepada Musa, ajitana, ya. Apakah engkau wahai Musa dan Harun datang kepada kami litukhrijana, untuk mengusir kami min ardina, dari bumi kami, dari negara kami sendiri, dari Mesir kami atau dari kerajaan kami. Bisihrika, dengan sihirmu itu. Ya Musa, wahai Musa. Bapak Ibu sekalian ikuti tadi dari awal, dari atas, nggak pernah Nabi Musa bicara tentang kekuasaan. Tidak pernah Musa berbicara tentang bangsa Mesir yang harus dibinasakan. Yang diminta tadi Musa justru Bani Israel dibawa keluar, bukan menguasai Mesir. Bebaskanlah Bani Israel pergi bersama kami. Bukan bebaskan Bani Israel untuk menguasai Mesir. Nggak ada kata begitu. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun tidak pernah disinggung kekuasaannya, kerajaannya. Yang ada adalah diminta oleh Allah melalui Musa supaya Fir'aun juga mengingat Tuhannya. Kembali kepada fitrahnya. Supaya jiwanya juga terikat secara emosional dengan Rabb-nya. Namanya yakhsha. Tidak ada sama sekali bicara tentang mengambil alih kekuasaan, berkuasa. Tidak ada sama sekali, coba lihat. Tetapi sekarang Fir'aun tahu persis bahwa melawan argumentasi Musa itu tidak mungkin karena semuanya rasional objektif. Ya, melawan juga dengan panca indera tidak mungkin karena Musa bisa memperlihatkan kemampuan seperti itu. Maka sekarang dibalik, yang pertama adalah kemampuan Musa berbicara tadi itu dianggap sebagai persiapan untuk mengusir bangsa Mesir dari Mesir. Coba. Supaya orang Mesir semuanya terprovokasi, marah kepada Musa dan tetap memberikan dukungannya pada pemilu-pemilu kepada Fir'aun. Ya, kalau sekarang namanya pemilu, dulu tentu adalah dukungan-dukungan massa kepada raja. Karena dulu raja-raja juga sering dijatuhkan dengan melalui kudeta misalnya, perebutan kekuasaan di antara mereka. Lagi-lagi juga dengan bahasa-bahasa provokatif, hoax, dan semacamnya. Jadi ajatana litukhrijana min ardina. Apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari bumi kami? Bisihrika. Nah, di sini dimasukkan yang diperlihatkan Musa secara indrawi itu adalah sihir. Ya. Nah, jemaah sekalian kita lihat ini.
ya ularnya Musa. Falana'tiyannaka bisihrin misli. Kata Musa, kalau cuma itu kami bisa tunjukkan bahwa sihir kamu itu adalah tidak ada apa-apanya. Kata Fir'aun, falana'tiyannaka. Kami pasti akan mendatangkan kepadamu wahai Musa bisihrin mislihi. Sihir seperti itu. Kami akan datangkan sihir seperti itu. Faja'al bainana wa bainaka mau'idatan. Maka cobalah bikin. Faja'al bikinlah di antara kami dan kamu. Antara kami dan kamu apa? Mau'idan. Perjanjian, kapan kita ketemu. La nukhlifu, dan jangan sampai kita, saya dan Anda, terutama kamu Musa dan Harun, mengingkari hari yang telah kita sepakati itu. Nahnu wala anta. Ya, jangan sampai mengingkari kami dan juga kamu jangan sampai mengingkari. Makanan suwa. Ya, jangan sampai tidak nongol, tidak muncul di tempat yang telah kami sepakati bersama. Makanan suwa. Tempat yang kita sepakati bersama. Maka jemaah sekalian berbahagia, kita lihat ini tukang-tukang sihir. Ini adalah ilustrasi. Nah, biasanya kalau begini dari teman-teman kita dari Kristiani, ya sihirnya tukang sihir. Ya, ini nanti sihirnya tukang sihir. Qala, maka kemudian Musa berkata, mau'idukum yaumuz zina. Jadi Musa sengaja memilih waktu yang paling rame. Ya, jadi kata zina itu kan artinya perhiasan. Rame lah kalau bahasa kita rame. Ya. Qala mau'idukum, perjanjian kami dan kamu adalah yaumuz zina. Pada hari yang paling rame, itu hari raya. Ya, hari raya, hari peringatan-peringatan yang menggembirakan. Itu kan biasanya hari raya seperti itu. Kalau di negara-negara seperti Indonesia, Singapura, biasanya pada hari ulang tahun negaranya, hari kemerdekaannya. Ya, jadi jemaah sekalian, pada saat itu orang semua datang bergembira, banyak. Nah, maka Musa mengatakan, wahai Fir'aun, kita bikin perjanjian, kita akan mengadu sihir yang kamu tuduhkan kepada kami itu pada hari raya. Pada hari banyak orang berkumpul, dan pada saat mereka gampang berkumpul, yaitu apa? Wa an yuhsyaran nasu duha, pada saat waktu pagi, duha. Karena pada saat itu masih sejuk. Ya, di Timur Tengah itu panas. Maka dipilih dua hal. Yang pertama adalah hari raya, hari yang paling banyak orang. Kemudian yang kedua, di waktu yang paling memungkinkan banyak orang datang, yaitu waktu pagi. Ya. Jadi kita lihat, cari tempat yang paling banyak. Lalu kemudian jemaah sekalian berbahagia, ini yang terjadi setelah kemudian fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu. Lalu kemudian setelah deal perjanjian Musa dan Fir'aun, maka Fir'aun pun pergi, fajama'a kaidahu, lalu kemudian mengumpulkan segala macam tipu muslihatnya. Fajama'a, mengumpulkan ya, segala macam tipu muslihat untuk mempermalukan Musa, untuk mengalahkan dan mempermalukan Musa. Ya, summa ata, kemudian dia datang nanti bersama dengan tukang-tukang sihirnya di tempat dan di waktu yang telah ditentukan. Jadi Bapak Ibu yang sekalian berbahagia, inilah inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita diskusi, kita berdoa dulu. Kita doakan ada salah seorang sahabat kita, dua orang sahabat dan keluarga kita yang sedang sakit, yaitu Bapak Muhammad Dani bin Abu Siri dan Ibu Ivo Fauzia Nila Kresna binti TM Usman El Muhammadi. Kita doakan keduanya yang sedang sakit. Semoga Allah SWT berikan kesembuhan dengan keberkahan ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita tadabburi di pagi hari ini, dan juga dengan nama Allah yang berkali-kali kita sebut. Semoga Allah SWT dengan namanya, dengan asmanya, Allah berikan kesembuhan kepada keduanya dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadiniya walikumtin salihah, khususan ila Bapak Muhammad Dani bin Abu Siri dan Ibu Ivo Fauzia Nila Kresna binti Usman El Muhammadi, dengan selawat dan fatihah, ya Allah, kau berikan kesembuhan kepada keduanya dengan kesembuhan yang sempurna. Alaihim al-fatihah ma'as salawat. Allah salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad wa ajil faraja sakhil Muhammad. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta syafi la syifa illa min syifaik. Allahumma ya Allah Tuhan kami, kamulah Tuhan yang maha penyembuh. Dan tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Allahumma anta ya mudabbiral umur. Wahai Tuhan, Engkaulah wahai Tuhan yang mengatur segala urusan. Mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah urusan sakit kedua sahabat dan keluarga kami ini menjadi kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah sebab-sebab penyakitnya dan kemudian kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala, dan ampunkanlah dosa dan kesalahan keduanya dengan penyakitnya, dan jadikanlah penyakit ini sebagai asbab Engkau dan keduanya berdekatan ya Allah. Engkau dekat kepadanya dan keduanya juga mendekat kepadamu. Tanamkanlah sifat-sifat ikhlas, sabar dan tawakal pada jiwa keduanya, dan juga ya Allah Tuhan kami, penuhilah kebutuhan lahir dan batinnya. Kami semua yang hadir pada pagi hari ini, Allah berkahilah kehidupan kami, mudahkanlah urusan kami, bukalah pintu-pintu rezeki buat kami, dan berikanlah kesehatan yang prima untuk kami melaksanakan seluruh amalan-amalan wajib dan sunat selama bulan suci Ramadan. Dan nanti Allah di akhir Ramadan ini berikanlah kami ke fitrah kami, agar kami terbebas dari azab api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan Ustaz? Saya boleh dulu Ustaz? Ya, silakan Pak. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Bertanya dua hal. Pertama, Ya, silakan. tadi disebutkan segala sesuatu itu udah terblueprint begitu. Kemarin kenapa ada konsep apa tuh balak apa tuh yang Allah bisa merubah takdir lagi. Terus kedua, itu seperti ayat 55 tadi, seperti mengakui adanya inkarnasi begitu Ustaz. Gitu, terima kasih. Ya, Ustaz. terima kasih banyak. Jadi Mas, yang kita katakan blueprint di sini adalah hukum-hukum yang mengatur segala sesuatu. Seperti manusia harus lahir, kemudian terjadi pertemuan sperma ovum, baru kemudian harus dikandungkan dalam rahim ibunya, keluar menjadi bayi, balita, anak-anak, itu yang disebut blueprint Pak. Jadi artinya hukum yang mengatur semuanya. Khusus untuk manusia nanti kan ada akal yang menyebabkan dia diberikan namanya free will, kemauan bebas dan kehendak bebas untuk memilih karena dia punya alat. Ya, jadi yang kita bicarakan tadi yang rata-rata sama. Contohnya misalnya burung terbang, ikan-ikan di laut menyelam, itu kan sudah menjadi blueprint-nya yang Allah telah tentukan. Seperti itu. Jadi itu secara umum. Bukan berarti kita bersikap jabariyah, bukan. Iya. Jadi artinya sudah ada blueprint-nya semuanya, bahwa matahari terbit dari timur, terbenam di barat, istilah kita begitu, terbit dan terbenam. Begitu juga rembulan seperti ini, semuanya ada. Coba lihat. Jadi ketentuan itu yang kita tadi sebenarnya kita lihat kata tadi, biji jagung kalau kita simpan di tanah agak basah lembab, dia akan tumbuh menjadi pohon jagung baru dan kemudian melahirkan buah jagung yang lebih banyak daripada yang awalnya cuma satu. Begitu juga biji mangga kita simpan, dia tumbuh. Itu ada semuanya hukum yang mengaturnya. Seperti misalnya samudra, air. Yang namanya samudra itu kan tempat yang paling rendah di muka bumi. Lalu kemudian dipenuhi dengan air. Air aslinya tidak bisa bergerak ke atas, lalu mengalirnya ke bawah. Ya, karena dia ditarik oleh gravitasi bumi. Tapi dengan blueprint ataukah dengan mekanisme yang Allah ciptakan, kemudian Allah ciptakan namanya penguapan. Dan penguapan ini terjadi karena ada hukum penguapan dan ada faktor-faktor pendorong penguapan. Ada katalisatornya misalnya, contohnya matahari gitu. Kemudian sifat ikatan kimianya air yang gampang terlepas, hidrogen dan oksigen, sehingga gampang menguap, begitu Pak. Sehingga kemudian dia terpisah hidrogen oksigen menjadi gas, dia bisa naik ke atas, mengambang di udara, digeser ke daratan, lahirlah hujan pada saat terjadi kondensasi. Nah itu yang kita bicarakan blueprint Pak, kira-kira gitu. Terus kemudian yang kedua tadi, apa tadi yang kedua ya? Seperti yang 55 seperti mengakui ada reinkarnasi. Ya, reinkarnasi. Reinkarnasi itu kalau itu terus yang muncul, ya kalau itu terus yang muncul, iya. Tetapi kalau kemudian individu itu hanya bersifat spesifik, bersifat eksklusif,
Jadi misalnya Pak Aswandi yang ada sekarang adalah Pak Aswandi nanti yang meninggal, Pak Aswandi yang nanti juga dibangkitkan, nah itu bukan reinkarnasi. Karena konsep reinkarnasi itu terus bangkit lagi, memperbaiki keadaannya gitu Pak. Jadi reinkarnasi itu misalnya kita sekarang saya Rusli Malik, katakanlah perbuatan kurang bagus, lalu meninggal, maka dia nanti muncul lagi untuk menjadi misalnya katakanlah kerbau. Ya, jadi bereinkarnasi di kerbau. Kenapa? Untuk menerima apa karmanya dari perbuatannya dulu. Jadi dia menjadi kerbau itu adalah untuk menjalani karmanya supaya apa? Setelah menjalani hidup sebagai kerbau nanti mati tumbuh lagi menjadi manusia. Nah, itu reinkarnasi namanya, Pak. Jadi berbeda-beda. Kalau ini beda. Ini konsepnya tidak seperti itu. Yang lain lagi Pak Bus sekalian. Ya, Ustadz, kemarin ada pertanyaan yang belum dijawab dari pertanyaan dari Pak Nandito. Saya share screen. Ya, silakan. Ustadz, izin bertanya tujuan diutusnya Nabi Musa kepada Fir'aun, Ustadz. Saya kira sudah terjawab tadi di ayat 51 sampai 60. Bahwa tujuan utamanya adalah bagaimana caranya Fir'aun juga bisa menjadi hamba, menjadi abad kembali kepada Tuhannya. Jalan yang Jadi, benar. Iya, betul. Tidak ada tadi bahasa-bahasa perampasan kekuasaan, kudeta dan sebagainya. Jadi kembali seperti dikata Pak Rum ya, kembali ke jalan yang benar. Kembali on the right track, lebih gitulah bahasa Inggrisnya. Yang kedua, kita lihat juga supaya Fir'aun menghentikan penindasan, yaitu dengan membebaskan Bani Israel. Cuma itu aja. Jadi sama-sama, makanya Nabi mengatakan, tolonglah saudaramu yang menindas dan ditindas. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana caranya kami menolong yang menindas? Kan yang ditindas gampang ditolong. Kita bantu dia melawan penindas misalnya. Itu kan bahasa-bahasa dialektika. Kita tolong yang menindas untuk melawan penindas. Kita membantu misalnya kaum proletariat untuk melawan kaum burjuis, kalau begitulah. Nah, ternyata kalau versi Islam tidak seperti itu, bukan membenturkan antara yang tertindas dan yang menindas. Tetapi cara menolong yang menindas, kata Nabi, adalah dengan menasihati dia. Supaya yang bersangkutan tadi seperti dikatakan Pak Rum, kembali ke jalan yang benar. Begitu sebetulnya. Persoalan nanti dia menentang dan misalnya bahasa kasarnya kurang ajar, ya itu urusannya Tuhan tadi. Urusannya kalau dia berpaling, Tuhan yang punya urusan. Dia lain dikatakan, fadzakir innama anta mudzakir. Wahai Muhammad, beri peringatan. Kamu hanya pemberi peringatan. Ya, bagaimana dengan yang menolak dan ingkar? Fayu'adzibullahul adzabal akbar. Allah punya urusan. Begitu. Maka bukan Musa yang menenggelamkan Fir'aun, tetapi Fir'aun menenggelamkan dirinya sendiri. Dia merupakan hukuman dari Tuhan. Begitulah kira-kira cara beragama kita. Saya kira kalau kita cara beragamanya seperti ini, akan lahir tatanan yang baik. Tidak perlu sedikit-sedikit terjadi kudeta, sedikit-sedikit terjadi perebutan kekuasaan. Karena nanti akan terjadi kekacauan. Seperti sekarang Bapak Ibu dengarkan di Ethiopia terjadi kekacauan. Kenapa? Karena selalu kekerasan bersenjata terjadi. Begitu kecewa sedikit, angkat senjata. Kecewa sedikit, angkat senjata. Akhirnya tidak pernah maju peradaban mereka. Bapak Ibu ikuti berita terakhir, Ethiopia sekarang diumumkan dalam keadaan darurat perang. Ya, karena kekacauan bersenjata. Yang lain lagi silakan. Ya, selanjutnya Ustadz dari Pak Andes Wardi, izin bertanya Ustadz, Nabi Harun itu kakak atau adik Nabi Musa Ustadz? Dan bagaimana Nabi Harun bisa selamat dari pembunuhan bayi laki-laki yang lahir pada masa itu? Demikian Ustadz. Oh iya. Saudara. Jadi terima kasih banyak atas pertanyaan. Jemaah sekalian berbahagia, disebutkan saja secara harafiah bahwa akhi saudaraku. Apakah itu saudara kandung maksudnya sama ayah sama ibu? Kita tidak tahu, tidak perlu dijelaskan. Karena yang perlu dijelaskan di situ adalah akhi, ya saudaraku. Karena saudara itu bisa saudara sepupu, bisa saudara sama ayah, bisa saudara sama ibu juga. Ya. Nanti dalam percakapannya ketika Musa nanti marah karena kepemimpinan diambil oleh Samiri, lalu kemudian Harun berkata kepada Musa, wahai Musa, dia dipanggil Musa dengan anak ibuku, ya benar ummi. Nah, sehingga ada yang menafsirkan bahwa Musa dan Harun itu adalah saudara seibu. Ada juga mengatakan bahwa dia adalah sepupu.
Ya, kenapa? Karena ibunya ke atas sama. Ya, jadi ibunya di atas bersaudara. Ya, kemudian dia sama-sama anak ibu yang bersaudara kan sepupu namanya. Tapi apapun dia saudara, bisa saudara kandung, saudara setengah kandung, saudara sepupu dan sebagainya. Kira-kira gitu. Terus bagaimana caranya Harun lepas daripada dari pembunuhan Firaun? Fir'aun. Ya, tidak disebutkan secara spesifik di dalam Buat sistemnya. Ya, pasti ada caranya. Jadi bisa juga terjadi bahwa Harun ini dia tidak berada di pusat kekuasaan pada saat itu, di pusat penindasan. Dia berada di pinggir. Karena cerita Harun ini masuk setelah setelah Musa kembali dari Madian. Dan kita tahu Madian itu adalah benuanya beda, benua Asia. Sedangkan Mesir itu adalah benua Afrika Utara. Nah, jadi sepertinya Harun itu ketemu dengan Musa dalam perjalanan kembali dari Madian, kembali ke Mesir. Nah, kalau itu yang kita lihat. Kalau itu terjadi wajar kalau dia tidak terbunuh, karena dia jauh dari kota Mesir, seperti itu. Masuk dalam sistem dia. Iya, tapi bagaimanapun caranya tidak penting. Intinya adalah bahwa Musa di dalam menjalankan kekuasaannya, dia meminta asisten atau kayak membantu tugas-tugas kenabiannya dari saudaranya. Bahkan disebut namanya Haruna akhi. Berikutnya satu lagi. Ya, ada 2 lagi Ustadz. Ibu dua lagi. Sukaisi sama Bu Syafni. Oh, Pak Burhan, silakan Pak Burhan. Ya. Pak Burhan kalau bertanya sambil hati-hati karena kelihatannya nyopir tuh. Ya, boleh. Ustaz, sesungguhnya manusia yang ingin dipanggil manusia itu dia harus menjadi seorang abd, ya kan? Betul. Okey, dan bagaimana pula manusia-manusia lain yang selain Islam, seperti padri-padri atau mereka agama lain yang mengabdikan diri mereka kepada Tuhan yang mereka faham sebelum mereka jumpa Islam, apakah mereka layak dipanggil manusia? Kan apakah pengabdian mereka kepada agama masing-masing itu melayakkan mereka itu akidahnya beda, tetapi mereka orang-orang yang baik, ya kan? Mereka mengabdi sepenuh hidupnya itu kepada Tuhan mereka. Apakah mereka bisa menerima pengabdian dipanggil manusia gitu kan? Baik, itu ya, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, di dalam Al-Quran itu kata abad digunakan untuk 2 hal. Abad digunakan secara khusus kepada orang-orang yang menyadari kehambaannya, yang tadi disebut dengan menyadari kemanusiaannya sebagai makhluk. Itu yang pertama. Artinya pengertian abad yang pertama adalah pengertian yang bersifat eksklusif, pengertian yang bersifat khusus, yaitu orang-orang tertentu yang telah menyadari kehambaannya dan Tuhan sebagai Khaliknya. Yang kedua pengertian umum abad itu adalah semua manusia adalah hamba Allah. Itu pengertian umum. Secara umum semua hamba Allah. Makanya Allah murka kepada orang yang seaslinya hamba tapi tidak mengaku hamba. Begitu sebetulnya. Aslinya kan hamba. Allah mengaku mereka semua hamba. Mereka hamba saya. Bahkan mereka cinta. Buktinya Allah kirim nabi, rasul. Bahkan Fir'aun dikirim 2 nabi luar biasa. 2 nabi besar kepada Fir'aun. Kenapa? Saking cintanya Allah kepada Fir'aun sebetulnya. Kenapa? Fir'aun juga hambanya. Nah, tetapi kalau kemudian Fir'aun tidak menyadari kehambaannya, disitulah masuk namanya hukum. Ya, karena sudah dikirim 2 nabi demi cintanya Tuhan kepada hambanya yang bernama Fir'aun, tapi tetap tidak mengakui status kehambaannya. Nah begitu. Jadi pengertian umum yang kedua hamba adalah semua manusia adalah hamba Allah. Termasuk yang disebutkan tadi Pak Burhan dengan agama-agama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban yang kedua, semua manusia apapun agamanya diberikan kitab suci yang sama, yaitu akal pikirannya. Ya. Akal pikirannya kita anggap kitab suci yang ada secara default, secara inherent di dalam diri semua manusia. Jadi kitab suci yang ada pada manusia yang sama adalah akal pikirannya. Sehingga kalau mereka semuanya membaca akal pikirannya atau menggunakan akal pikirannya dengan benar, pasti akan sampai kepada kebenaran. Yang ketiga, jawaban yang ketiga. Karena akal itu adalah
alat untuk bergerak. Kalau kaki alat untuk bergerak dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, maka akal adalah alat untuk bergerak dari apa yang kita sudah ketahui ke yang tadinya belum kita ketahui. Jadi akal adalah alat, instrumen, tools untuk bergerak dari apa yang kita sudah ketahui kepada apa yang kita belum ketahui. Dalam bahasa Arab disebut dengan akal itu fungsinya adalah bergerak dari al-ma'lum kepada al-majhul. Maklum itu sudah diketahui menuju kepada majhul yang belum diketahui. Maka ketika kita berpikir selalu kita pengen dapat jawaban. Kenapa? Karena ada yang belum kita ketahui. Berangkat dari yang kita sudah ketahui. Contohnya misalnya gini. Kita sudah tahu Pak Burhan ini naik mobil. Kelihatan di videonya. Nah, tetapi kita tidak tahu di mana posisinya, kan begitu. Nah, pada saat kita tahu dia naik mobil, pasti baru kita tanya, ini sekarang posisi di jalan apa di Singapura, kan begitu. Tetapi tidak mungkin muncul pertanyaan, nyopirnya di jalan mana di Singapura, kalau kita tidak yakin dulu, tidak tahu kalau dia sudah nyopir. Ya, jadi ada pengetahuan pertama, pengetahuan mukaddimah namanya, sudah nyopir, baru kita tanya. Nah, oleh sebab itulah, karena akal itu adalah gerak dari yang sudah diketahui menuju diketahui, maka yang Allah hargai pada setiap manusia adalah geraknya. Kalau dia bergerak terus-menerus mencari yang belum diketahui, lalu dia meninggal dunia, Allah memperlakukan dia seakan-akan sudah sampai. Dalam Al-Quran surat An-Nisa dikatakan, wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allahi wa rasulih tsumma yudrikul maut. Siapa yang keluar dari rumahnya lalu kemudian berhijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya. Kalau berhijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya pasti perjalanan akal. Tsumma yudrikul maut, tetapi belum sampai kemudian ditimpa kematian. Maka kelanjutan ayat itu adalah Allah mengatakan, ini surat An-Nisa ayat 100, Allah akan memberikan pahala kepadanya. Ya, jadi inilah kasih sayang Allah SWT. Saya kira Bapak sekalian kalau tidak ada lagi ada pertanyaan satu lagi. Ada lagi Ustadz, ada dari Ya. Bu Sukaisi. Ya, Terima silakan. kasih. Salam, Ya, sama-sama. salam Ustadz, izin bertanya. Bumi suci, memotong hewan ternak pun dengan menyebut nama Allah. Bagaimana kalau kita sering membunuh semut, kecoa, nyamuk, atau hewan kecil lainnya yang sering ada di rumah? Saya belum tahu hukum kenapa semut haram dimakan. Demikian Ustadz dari Bu Sukaisi. Yang pertama adalah bahwa tidak boleh membunuh apapun juga, Bu Sukaisi. Kecuali kalau terpaksa, misalnya membahayakan tubuh kita. Seperti kayak virus ini kan harusnya tidak boleh kita bunuh. Karena virus itu makhluk Allah juga. Cuma kalau dia membahayakan tubuh kita, ya kita boleh meminum obat antibiotik namanya. Karena membahayakan. Sama kalau kita lihat ada harimau mengejar orang, dan kita tidak mampu menolong orang itu kecuali nembak harimaunya, maka yang harus kita tembak harimaunya, Bu Sukesi. Jangan orang yang kita tembak harimaunya. Kenapa? Karena dalam hierarki eksistensi lebih tinggi nilai manusia daripada harimau. Sama-sama ada hidup pada dirinya, tetapi karena harus dibunuh salah satunya, karena harimau mengejar manusia, kalau kita tidak tembak harimaunya, manusianya akan dimangsa, maka kita harus membunuh harimaunya. Dalam rangka menyelamatkan yang lebih tinggi, yaitu manusia. Jadi aslinya tidak boleh kecuali terpaksa. Ya, terpaksa. Kita tidak boleh membunuh kambing aslinya, tapi karena kita tidak bisa hidup tanpa makan kambing, Allah membolehkan asal minta izin kepadaku, kata Tuhan. Itu membaca basmalah. Begitu juga yang lain, tidak boleh bunuh lain, kecuali kalau membahayakan hidupmu, kata Tuhan. Gitu. Jadi kalau membahayakan tubuh kita, boleh, kata Tuhan. Nah, gitu. Terus yang kedua, apa tadi yang kedua ya? Lupa yang ditanyakan Bu Sukesi. Tentang semut, Ustaz. Kenapa semut haram dimakan? Ya kenapa haram dimakan? Karena masih banyak yang lain, Bu Sukesi. Ya. Nanti kalau sudah tidak ada lagi yang lain kecuali semut boleh dimakan. Kan masih ada kambing, masih ada ayam. Masih ada yang enak-enak. Bu Sukesi, kalau ke Singapura jangan lupa mampir di restoran ayam penyet. Ya. Ayam penyet. Di sana belum ada restoran semut penyet.
Silakan Ustaz, silakan. Ya, kenapa? Karena masih karena masih banyak ayam busuk, guys. Nanti kalau sudah tidak ada ayam, tidak ada kambing, tidak ada sapi, karena kalau semut kita makan, waduh berapa semut itu kita tangkap baru bisa kenyang ya. Jadi nggak perlu. Jadi kita cukup daging kambing sekilo sudah bisa kenyang begitu. Ya. Saya kira Pak Ustaz. Masih ada pertanyaan lagi Ustadz, mau disimpan buat sore atau? Ya, saya kira kita simpan buat sore saja. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian, terutama partisipasinya dalam pertanyaan. Saya doakan semoga Bapak Ibu sekalian di hari ini, sepanjang hari ini, Allah senantiasa bersama Bapak Ibu sekalian, lahir dan batin. Allah memberikan karunia-Nya dari langit dan dari bumi. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih.